wabarakatuh. Salam petani Indonesia. Jumpa lagi di channel Petani 99. Kali ini saya ingin mencari tahu apa yang dimaksud dengan kalimat menanamlah sebelum ditanam. Oke, mari kita cari tahu. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Dari mana nih, mau ke mana? Dari rumah ini mau nyekar ini, mau belajar ngedoain orang tua nih, Pak nih. Aduh. Bagus gitu. Anak muda sekarang ingat sama orang tua walaupun orang tua sudah nggak ada, itu bagus. Iya, jadi gini, Pak, saya juga masih bingung. Bentuk pembaktian anak ini sama orang tua saat orang tua nggak ada itu kayak apa? Saya masih agak bingung ini ya, makanya saya itu selalu banyak nanya aja karena saya itu masih bingung lah pokoknya gitu. Benar. Ya, apalagi anak-anak zaman sekarang, apalagi kayak saya ini loh, Pak. Ya makanya kita orang beragama, yang penting kita doakan apa yang kita bisa. Al-Fatihah kayak bisa Yasin kayak baca gitu. Yang penting minta kepada Allah supaya orang tua kita diampuni segala dosa-dosanya. Gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Pada mau kemana ini? Ini mau dari rumah nih, mau nyekar ceritanya, mau belajar inilah, Pak, ngedoain orang tua gitu. Mau nyekar. Gimana caranya? Yang gitu, mana Pak. kuburannya sih? Sebelah sana, Pak, kuburannya. Ya ini baru ya mau turun ketemu Bapak. Kalau gitu kita ada masukan sedikit dari Bapak juga kan. Gitu ya, kita ngobrol aja dulu situ. Oke kalau gitu, biar saya dapat nambah pengalaman juga kan. Oke. Iya nih, Bang. Ceritanya saya itu dari rumah tadi. Ya ke sini nginget orang tua kan udah nggak ada. Jadi saya tuh bingung sebenarnya, makanya saya ngomong sama Bapak tadi nih. Saya bingung bentuk pembaktian anak sama orang tua saat orang tua nggak ada itu kayak apa. Dan bentuk pembaktian seorang anak saat orang tua itu masih ada kayak apa. Nah, contohnya saya, orang tua saya sudah nggak ada kan. Sekarang ya kita cuma ngeliat nisannya doang ya kan. Iya. Jadi itu orang tua meninggal udah berapa lama? ada sekitar setahun lah. Jadi Dia. saya ini pengen belajar, mau nyari bekal gitu loh, Bang. Nyari bekal gimana caranya ngedoain orang tua itu gitu kan. Iya. Ya, kalau gitu alhamdulillah. Ya walaupun orang tua sudah tidak ada, ya intinya kita kan masih tetap bisa berbakti ya. Iya. Doakan. Ya walaupun misalnya nih kayak jauh, ya kita bisa doakan. Nah, kalau dekat ya alangkah baiknya kita tengokin nisannya. Iya benar-benar. Kita bersihkan gitu kan, kita doakan. Ya mudah-mudahan kalau kita berusaha untuk mendoakan, insya Allah namanya rintihan anak soleh, mau mendoakan orang tua, insya Allah nyampe doanya. Asal tulus ikhlas. Yang udah jangan menyesali. Seandainya kita punya kesalahan sewaktu beliau masih ada, ya sudah, ya kita intinya doakan beliau, kita minta ampunan untuk diri kita dan minta ampunan untuk beliau supaya kita diberi keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Mas, daripada nanti kelamaan tambah sore, ayo kita ke sana deh. Oh iya benar, Pak. Makasih nih udah diingetin. Ya. Doain Dulu ada yang doain bareng-bareng. pada doain juga tuh. Oh iya, itu ada yang lagi jarah juga itu. Ayo, Pak. Ini cuacanya juga lumayan nih. Iya, takut kesorean nih masalahnya kan. Panas begini kan. Kalau kayak gini tuh jadi terharu. Mungkin dosa saya sama orang tua ini bagaikan setetes air di lautan. Bentuk pembaktian saya nggak ada sama orang tua. Ya Allah, selama hidupnya saya nyusahin. Dari kandungannya saya sudah nyusahin. Sampai sekarang saya sudah bisa berdiri sendiri. Saya belum sempat ngebahagiain orang tua. Makanya saya selalu mencari gimana caranya
biar sini bisa selalu ngedoain orang tua gitu. Ya mudah-mudahan bisa ketemu jalannya bang. Ya. Amin, amin. Yang penting didoain. Sabar. Ya, yang udah mau udah, masa lalu jangan di ini ya, itu biarlah jadi kenangan. Yang sekarang ya sekarang yang dihadapi nih, namanya orang tua sudah tidak ada. Iya. Ya kita sebagai anak ya kita doakan ya mudah-mudahan ibunya Mas ini dilapangkan kuburnya, diampuni segala kesalahannya. Amin. Mudah-mudahan disandingkan, mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang paling baik, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar ya Mas ya. Sabar, mudah-mudahan masih diberikan kekuatan dan ketabahan. Amin. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pada ngapain nih? Iya pak, mohon maaf habis ngedoain orang tua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan, mohon maaf, doa sampean mulai dijabah sama Allah. Amin. Mudah-mudahan Amin. orang tua sampean diterima iman Islamnya. Amin. Ya Allah. Ya, subhanallah. Mana sehat? Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat Bang? Dari mana pak? Ngomong-ngomong. Sama, saya juga habis ngedoain. Oh Habis ngedoain orang tua nih. Orang tua saya kan di sana tuh paling ujung di kuburnya. Oh itu. Iya gitu. Ya alhamdulillah saya harus berbakti kedua orang tua. Betul pak. Karena apa? Saya bisa begini, bisa sholat, bisa ibadah, bisa zakat, segala macam berkat diajarin orang tua. Makanya kita sebagai anak harus berbakti kedua orang tua. Gitu. Makanya mohon maaf, bagi yang punya orang tua, kedua orang tua, cepet-cepetlah berbakti kedua orang tua. Sebelum apa? Yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ada penyesalan, paling yang ada kita datang ke kuburan seperti ini. Makanya yang bagi punya orang tua, ya, mohon maaf, alangkah bahagianya kita bisa lihat orang tua, minta doa restu kedua orang tua. Insya Allah berkah selamat dunia akhirat. Makanya orang tua kita jangan sampai dibikin kecewa, ya. Ya. Insya Allah kalau kita ingat kedua orang tua, insya Allah ada ridho bapak, ada ridho ibu, ada ridho ilahi. Gitu. Makanya kita harus berbakti kedua orang tua. Orang tua kita pentingin, ya, pentingin orang tua kita. Ya kan, kalau orang tua kita masih ada, senengin. Gitu. Mau senengin lewat materi, dengan apa, dengan ilmu, dengan ibadah kita. Insya Allah kalau kita menjalankan ibadah dengan tulus, dengan ikhlas, orang tua kita senang. Dan kalau orang tua kita sudah nggak ada, seperti orang tua saya pribadi, orang tua saya nggak ada nih, nah, saya harus apa? Harus berbakti, datang kuburan, kita doain, ya mudah-mudahan orang tua saya ini diterima iman Islamnya, diterangi di alam kuburnya, mudah-mudahan diampuni segala dosanya. Itulah pengabdian kita ini kepada orang tua. Makanya mohon maaf, kita ini nanamlah sebelum ditanam. Maksudnya apa? Nanti kita bakal seperti ini. Mohon maaf, entah cepat entah lambat, kita bakal seperti ini, bakal ngalamin. Makanya orang mati itu ngingetin yang hidup. Maksudnya gimana pak? Maksudnya begini, mohon maaf ya dek. Jadi gini, kita nih kalau ada yang meninggal kita lihat, ya kan, orang mati itu masuk ke keranda, ya kan, disolatin, diajiin, kita kan lihat nih. Berarti kita lihatnya kemana? Kalau kita lihatnya dengan maaf selalu menyerahkan diri, insya Allah kebuka dikit. Oh nanti kita kelak bakal seperti ini, bakal ada apa? Bakal datang kematian. Apa yang kita bawa yaitu amal soleh. Nah, untuk mendapatkan amal soleh ya kita harus tahu ilmunya. Gitu. Kalau kita tahu ilmunya, kita jalanin, kita praktekin dari kehidupan sehari-hari. Biar apa? Biar kita ini selamat dunia dan akhirat. Apabila kita sudah waktunya dipanggil sama Allah, kita insya Allah punya amal soleh. Maka hidup jangan sampai lalai, nggak cukup minum, makan, enggak seperti itu. Karena nanti ada kehidupan yang lagi.
Makanya dunia ini tempatnya ladang akhirat. Bercocoklah nanam kebaikan. Gitu. Sebelum datang apa? Kematian. Nggak tua, nggak muda, nggak sakit, nggak sehat, nggak kaya, nggak miskin. Bakal datang seperti ini. Makanya mohon maaf ya, jangan sampai kita ini takabur, sombong. Gitu. Jangan sampai kita punya punya ilmu, punya materi, punya rezeki, punya pangkat, apapun. Jangan sampai sombong. Apa sih yang sombong? Gitu. Rezeki, ilmu, mohon maaf, titipan. Kita sekedar jalanin. Mohon maaf ya, saya sekedar ngingetin aja. Khusus buat pribadi saya. Maka kita jangan sampai lalai. Hidup kita jangan sampai disia-siakan. Makanya nanamlah sebelum tanam. Kita bakal ditanam masuk liang lahat. Apa yang kita bawa, yaitu yang dibawa itu amal soleh dan perbuatan kita sehari-hari. Makanya hidup kita itu jangan sampai lalai, jangan santai, cari ilmunya untuk perjalanan ke akhirat. Makanya harus kenal jati diri kita. Kalau kita kenal jati diri kita, pasti kenal sama yang nyiptain kita, yaitu Yang Maha Kuasa, yaitu Allah. Itu makanya, maaf ya, makanya nanamlah sebelum tanam. Maksudnya kita bakal ditanam. Dan orang mati itu pasti nyari tukang. Maksudnya tukang gali, nggak bisa ngukur sendiri. Kita butuh apa? Butuh pertolongan orang. Nggak bisa dipungkiri. Maka kita ini jangan takabur. Ya Allah ya Rabbi, jangan takabur. Jangan mentang-mentang kita punya materi nyepelin orang. Jangan sampai kita punya pangkat, kedudukan, punya jabatan. Jangan sombong. Apa sih yang disombongin kalau sudah mati? Makanya buat kita, saya pribadi, jangan sampai saya kayak amit-amit menundalik. Lebih baik saya susah di dunia ketimbang susah di akhirat. Biarin kita dianggap gembel, nggak jadi masalah. Yang penting kita, mohon maaf, di akhir jangan sampai. Maka kita mencari, belajar. Kalau kita mencari, kalau kita belajar, insya Allah ketemu. Ada yang ngasih masukan, ada yang ngasih saran, dan ada yang ngasih ilmu. Asalkan kita mau belajar. Tanpa belajar kita nggak ngerti, nggak memahami tentang kehidupan. Mohon maaf. Makanya orang mati pasti nyari tukang. Dan tukang pasti punya alat. Tanpa alat kita nggak bisa. Alatnya apa? Mohon maaf. Yang pertama, mohon maaf, linggis. Yang kedua pacul. 3 pengki baru buat inisan. Ini kayak ini seperti ini. Inilah alat kita, mohon maaf. Alat kita ini untuk memberi kehidupan. Tanpa alat kita nggak hidup. Hidup. Inilah alat. Makanya mohon maaf, Allah itu nggak jauh, ada di diri kita. Asalkan kita kenal jati diri, pasti kenal Allah. Makanya kenapa orang mati ngingetin yang hidup, dan orang mati pasti nyari tukang, dan tukang pasti punya alat. Alatnya yang pertama linggis, mohon maaf ya, linggis. Yang kedua pacul. Ini pengki, baru batu nisan. Kalau dibaca jadi apa ya? Linggis huruf alif, mohon maaf, linggis huruf alif, pacul huruf lam. Ini lam, ini pengki ha. Kalau dibaca alif lam ha. Inilah Allah. Inilah Allah. Maka sebelum kita datang kematian seperti ini, kita harus ingat ini. Alif lam ha, Allah. Makanya kita harus ingat nama Allah. Ingat Allah. Kalau kita ingat Allah, insya Allah selamat dunia dan akhirat.
Makanya mohon maaf, yang ditanya apa amal perbuatan kita. Makanya mari kita berlomba-lomba menanam kebaikan sebelum ditanam. Ditanam pasti, yang ditanya amal perbuatan. Makanya jangan sampai kita ngelawan kedua orang tua, jangan sampai mendahului. Makanya kita harus ingat, ditanamin di hati kita alif lam lam ha, itu yang punya alam, Allah. Di kiri kita, jantung kita ditanamin, yaitu apa? Maaf, kanya Rasul Nabi Muhammad SAW. Di sini alif lam lam ha, di sini kanya Rasul. Di sini yang punya alam, di kiri yang junjungan alam semesta. Insya Allah selamat dunia akhirat. Apabila hati kita sehat, pasti jantung sehat. Jangan sampai hati kita beku. Kalau hati kita beku, mohon maaf, berarti tutup. Kalau sudah ketutup, boro-boro ingat Allah, ya kan? Apa sama kita sendiri nggak kenal. Ada sudah ketutup, kegembok. Kalau sudah kegembok, astagfirullahaladzim, bingung lagi. Makanya begitu kita sakaratul maut, bingung. Karena nggak kenal Allah, karena kegembok hati kita, kekunci. Jangan sampai kita kekunci. Auzubillahi min dzalik. Maka yuk kita belajar bareng-bareng. Belajar bareng-bareng. Kita mencari ilmu. Apabila kita ketemu ilmunya, kita jalanin, kita praktekin. Insya Allah ada hasil. Setelah ada hasil, insya Allah baru berhasil. Kalau berhasil, insya Allah bisa menjadi tetapan amal soleh. Jadilah anak yang soleh. Jangan sekedar untuk angan-angan doang. Mudah-mudahan anak saya jadi anak yang soleh. Harus tahu ilmunya, harus ada dasarnya. Gitu. Jangan cuma mudah-mudahan anak saya jadi anak yang soleh, tapi ilmu nggak ada. Gimana anak yang soleh? Gitu. Insya Allah kalau kita mencari ilmunya, insya Allah kita ada harapan anak kita anak yang soleh. Dibekali dengan apa? Ilmu tauhid. Jangan dibaca doang, jalanin, praktekin. Kalau dibaca doang, mohon maaf, kayak saya pribadi mau minum gitu ya, minum, tetap haus, baca doang. Coba kalau kita jalanin, kita nyari ke warung, berarti kan ngelangkah. Kan itu begitu ngelangkah, ketemu jawabannya, baru kita bisa nikmati. Makanya nanti jangan sampai kita kehaus di alam kubur ini. Di alam kubur jangan sampai kehausan. Haus apa? Haus pertolongan. Haus ada yang ngedoain. Itu maksud saya. Kalau kita haus, kalau nggak ada ngasih air, Masya Allah, kayak apa rasanya? Apalagi alam kubur, dipertanyakan. Gitu. Maka jangan sampai kita haus, maka kita cari. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita sombong, ya. Jangan sampai sombong. Ya. Kiranya cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, Atas masukan, sarannya. Mudah-mudahan semuanya sehat, selamat, kita saling mendoakan. Amin. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.